Enggak sih sebenarnya, karena ring light aku rusak. Ring light aku tuh rusak, maksudnya nggak rusak banget sih, masih bisa dipakai sih, cuma aku ini aja nggak pengen aja. Soalnya kan masih ada event yang lebih penting kayak video call gitu yang harus banget pakai ring light. Jadi takutnya rusaknya pas nanti mau dipakai video call. Jadi showroom mendingan kita radio aja. Hai. Di sana hujan nggak? Hujan nggak ya tadi? Kayaknya hujan deh. Tapi nggak lama gitu, gerimis-gerimis doang. Ya aku mau. Dingin nggak? Enggak sih. Sebenarnya tadi ada satu topik yang pengen aku omongin sih. Maksudnya yang tadi di komen kalian. Ada yang komen karena ini malam Jumat, kita ngebahas yang horor-horor aja. Soalnya kalau nyanyi kayaknya nggak dulu deh. Soalnya kan aku jarang juga ngomongin horor-horor. Tapi aku juga sebenarnya nggak ada horor-horor sih. Maksudnya nggak ada pengalaman horor. Ada sih, ada. Ini udah pada ngumpul semua belum? Ntar ketinggalan minta ulang. Ya udah aku ini dulu deh. Aku tweet merapat. Yuk gas, maksudnya gimana ya nge-tweetnya? Yus merapat showroom. Kamu denger podcast Malam Kliwon gak bagus tuh? Enggak, aku gak suka denger podcast. Aku lebih ke, misalnya kalau horor aku lebih ke nonton ke Ewing HD, Nancy Judge gitu-gitu. Kalau dengerin doang aku gak ngerasa feel-nya gitu loh. Ya gak sih? Aku lebih suka langsung nonton aja. Ini gak mau nyanyi guys, jangan suruh gue nyanyi please. Kalau nggak mau terus dipaksa-paksa, kayaknya ntar malah bikin gak mood. Please jangan hancurkan mood saya. Suka Nancy Judge juga. Ya dong, siapa yang gak suka Kak Nancy? Semuanya suka gak sih? Kayaknya ya. Soalnya aku punya temen, mereka semua nonton Nancy Judge gitu, gak ada yang gak nonton. Mas 300 gak nonton. Parah, harus nonton. Apalagi yang di take over YouTuber lain, kocak. Iya, kemarin di take over sama Jerome Pauline. Aku juga agak kaget sih, aku kira collab gitu kan sama Nancy Judge berdua gitu, kirain aku, ternyata
enggak, ternyata cuma Jerome Pauline yang ada. Kok nggak ada notif showroomnya? Ya makanya standby dong. Kan aku udah bilang di private message juga udah bilang dari tadi siang. Siang apa sore ya? Sore ya. Sampai 500 dulu deh, kalau udah 500 baru aku mulai. Gile, udah kayak apaan aja nih, tunggu 500 baru aku mulai. Di take over. Ini ya kayak showroom member ya, kayak coba jokiin dulu showroom gue gitu, gue pengen ini, gue pengen itu. Kan biasanya kayak gitu kan member, jokiin ya, di take over dulu. Nontonnya channel luar. Oh, kurang 50 lagi. Iya nih. Di Malang dan sekitarnya stay safe. Kenapa nih? Ada apa Malang? Ketinggalan nih. Suka nonton teroris apa lucu-lucuannya? Sebenarnya apa sih? Tergantung konten. Maksudnya pembahasannya apa? Kalau menarik ya tonton. Kalau nggak menarik ya udah bye. Oke, udah 500. Jadi aku mulai dari, sebenarnya aku pribadi nggak pernah ngalamin. Pernah sih, maksudnya nggak pernah yang sendirian, bener-bener sendirian tuh nggak pernah. Mungkin ada beberapa yang udah pernah cerita juga. Jadi waktu nginep di kosan, nginep di sama JMT di apartemen, kita tuh emang lagi ngomongin horor gitu. Waktu itu kayak nggak sengaja, soalnya yang ngomongin aja gitu, random, kita ngobrol random, terus habis itu kita ngomongin horor. Lagi seru-seru ngomongin horor, tiba-tiba listriknya turun. Kan kita panik ya, kenapa kok bisa pas banget listriknya turun gitu. Di situ kalau lu sampai nangis, kayak kita juga semuanya takut, kita semua kaget gitu loh, kita semua teriak kayak apa nih, nggak tahu antara beneran listriknya turun karena ada masalah atau emang ada sesuatu yang mau ngingetin kita gitu, jangan ngomongin itu di sini gitu. Ya gak sih, biasanya kan kayak gitu kan, ada setan yang ada yang mau diomongin, ada yang nggak mau diomongin gitu. Terus abis itu kayaknya kejadian horor pengalaman aku kayaknya ada di pas kita nginep semua deh. Waktu itu juga aku pernah, karena AC belum lama ini sih, karena AC enggak udah bukan itu jadi aku waktu itu pernah bangun tidur pas lagi nginep juga, bangun tidur kan, terus habis itu udah sekitar jam 9-an gitu. Nah aku tuh bangun tidur yang terakhir kedua. Nah yang terakhir aku tuh ini apa namanya tuh kan, jadi muter-muter ngomongnya. Ntar aku lagi mikir kata-kata. Aku bangun,
Terus aku lihat enggak, Kak Onil kan bangunin kita. Terus abis itu enggak deh, gini ulang dari awal. Kita potong dulu, ulang dari awal. Maaf ya. Jadi waktu itu aku tuh tidur di luar sendirian karena AC-nya tuh sangat dingin banget di kamar. Padahal kan kita sekamar tuh berlima gitu ya. Berlima waktu itu, kayaknya Kak Ola nggak ikut nginep. Berlima kan. Nah ikut deh Kak Ola yang nginep, berenam. Nah tapi karena waktu itu dingin banget, so I tidur di luar di sofa, pindah sendirian tengah malam. Nah nggak ada apa-apa. Terus paginya sekitar jam 7 jam 6 itu aku tuh bangun karena Kak Lulu sama Kak Wanil udah bangun. Terus aku pindah ke kamar. Di situ masih ada Kamira, masih ada Adel, masih ada Ola. Masih tidur tuh mereka. Ya udah, gue ikut tidur. Habis itu udah kan tidur sekitar, maksudnya aku ngelanjutin tidur lagi. Nah pas aku tidurnya jam 7. Jadi aku bangun jam 7, terus aku lanjut tidur lagi di kamar. Terus jam 9 tuh Kak Onil ngebangunin kita. Bangun gitu kan. Nah aku lihat yang lain tuh udah bangun. Adel udah bangun, Kak Lulu udah bangun, emang udah bangun sih dari tadi. Kak Ola udah bangun, pokoknya udah bangun semua, tinggal aku yang masih tidur. Kamira juga udah bangun, dia lagi ketawa-ketawa di belakang Kak Onil gitu, sambil ikut ngebangunin kita. Nah akhirnya ya udah aku ngulet, nguap, bersihin mata. Terus aku nengok ke samping aku, loh kok Kamira masih tidur? Terus tadi gue lihat siapa, itu bukan Kamira. Terus aku tanya kan ke Kak Onil, tadi lo bangunin bareng Kamira kan? Gue gituin kan. Enggak, gue bangunin sendiri, kata dia gitu. Emang ternyata beneran Kak Onil tuh bangunin sendiri. Maksudnya Kak Onil jalan ke kamar sendiri. Tapi aku lihat kan pintunya udah buka kan. Aku lihat ada Kamira masuk ke kamar juga. Tapi Kak Lula sama Adel tuh di luar, aku lihat, sama Ola juga. Nah, tapi ternyata Kamira masih tidur di samping aku. Terus aku juga, iya sih, lebih masuk akal Kamira bangun terakhir karena dia paling susah dibangunin. Gak mungkin tuh Kamira udah bangun udah ketawa-ketawa, gak mungkin banget. Terus aku kayak, oke, gue lihat siapa itu. Soalnya kan aku kayak gak ada lagi yang kayak Mira gitu, maksudnya Ola sama Kamira tinggian Kamira, posturnya juga beda. Kalau lu sama Kamira, kalau rambutnya pendek, sama Adel apalagi beda banget. Terus kayak aku bingung kayak, wah, terus aku lihat siapa ya tadi, itu kok mirip banget Kamira itu. So ya itu yang kedua. Terus udah sih, kalau itu aku segitu doang kalau di nginep bareng JMT yang aku inget ada kejadian horor. Terus kalau di rumah aku pernah, jadi waktu itu kayaknya aku baru selesai kegiatan, terus sampai rumah tuh sekitar jam 2an gitu kan, jam 2an. Bentar, aku lihat komen dulu deh, ngebahas yang tadi sebelum komen yang tadi sebelum membahas kebahasan yang baru. Waduh, serem bre, waduh. Jadi inget Opung pakai sarung ngagetin. Tumben Mira bangun. Nah kan iya bener kan, kayak tumben banget Kamira bangun pagi, gile, ngebangunin gue lagi gitu kan. Ternyata dia samping gue masih molor, masih bener-bener menutup mata. Kayak enggak kayak, kan biasanya kayak orang bangun terus tiduran lagi gitu kan. Tapi dia bener-bener kayak belum bangun sama sekali gitu. Jadi kayak, wah oke, gue salah lihat nih. Widih, wah kebetulan sekali, seru nih. Nah lo baru join udah horor aja bahasannya. Ya kan sekarang udah malam Jumat. Percayalah itu bukan Kamira. Iya sih, aku juga percaya itu bukan Kamira, karena Kamira bangun paling terakhir, selalu bangun paling terakhir. Biasanya yang bangun pertama itu Kak Onil, terus Kak Lulu, aku, Kak Ola. Aku tuh sebenarnya kalangan atas, maksudnya kalangan atas bangun pertama gitu,
Nah makanya aku kaget gitu, kok tumben banget nih gue bangun terakhir, Kamira udah bangun lagi. Bahkan itu aku sempet panik karena kita ada kegiatan gitu kan. Duh gile, ini gue bangun terakhir, teman-teman gue jangan-jangan udah pada siap gitu kan. Sempet panik. Ternyata Kamira di samping saya lagi bobo, lagi nyenyak. Sumpah Flora, saya jadi berpikir itu siapa ya. Iya, saya juga masih mikirin, tapi soalnya di penglihatan saya itu bener-bener kayak Kamira. Bajunya sama, rambutnya sama, ketawanya sama. Wih. Oke. Kayaknya itu sugesti atau halu gitu deh Flo. Bisa jadi sih, karena itu baru bangun tidur juga kan. Cuma kan kayak serem aja gitu. Tadi lihat kamera, di sini kameranya loh, gitu kan, kayak serem aja. Gak ngerti itu beneran ngelihat atau sugesti doang, I don't know. Bahkan aku ngomong kayak, kok kamera tidur sih, kata gue langsung ngomong gitu. Pas gue liat kamera di samping gue kayak, loh kok kamera tidur sih. Terus gue langsung ngomong, gue tadi liat kamera ada ngebangunin gue juga bareng lu kawanil, katanya gitu. Gue ngomong gitu. Terus mereka kayak, apaan sih gitu, kayak emang kamera lagi tidur kok. Terus pas Mira diceritain dia ngomong apa, terus dia bilang, enggak sih, dia gak ngomong apa, cuma kayak, serius loh, gitu-gitu doang. Kayak, kenapa gak direkam ya? Gimana mau direkam, orang saya aja baru bangun tidur. Wanil dengan keisangannya bobo setan ya. Aku pernah kayak gitu 2-3 kali kalau gak salah. Wow, hantunya lagi cosplay jadi opung. Cosplaynya jadi opung ya. Oke, next ke pembahasan yang berikutnya. Ini terjadi di rumah saya. Jadi rumahku tuh kan selingkupan, maksudnya kayak satu gang, gak gang juga sih. Jadi kita ada jalan masuk dulu, terus rumah aku paling belakang, rumah om aku di samping, depan rumah om aku rumah nenek aku, terus depan rumah aku rumah teteh aku gitu loh. Jadi kita semua satu keluarga di lingkungan ini gitu. Nah jadi rumah teteh aku tuh udah lama, udah hampir setahun, udah setahun sih kayaknya, udah setahun lebih gak ditempatin karena teteh aku sekeluarga itu pindah ke Riau. Nah jadi itu kan rumahnya kan kosong. Yay. Bentar ya guys, kucing aku mau keluar. Lanjut. Pernah someday aku tuh pulang kegiatan jam malam pokoknya, sampai rumah jam 2, sekitar jam 2. Nah habis itu aku tuh baru aja masuk kamar, gue beres-beres, gue taruh tas segala macem, bahkan belum mandi. Terus habis itu bener-bener baru nyalain lampu, taruh tas, ada yang ketawa dari belakang. Jadi ke posisi kamar aku tuh belakangnya jendela belakang tuh langsung menuju ke ini, halaman belakang aku. Terus ya bener-bener lagi hening banget kan, aku belum nyalain kipas, belum nyalain apa-apa, bener-bener belum nyalain lampu, taruh tas. Terus ada suara cewek ketawa, tapi aku dengarnya dari belakang, bukan dari depan, di belakang kan. Terus habis itu aku langsung tidur di kamar bunda aku. Terus gue cerita, ada yang ketawa di belakang. Terus kan ya udah tidur di sini aja gitu. Ya udah akhirnya ayah aku, adik aku dan bunda aku tidur di satu kamar kan.
Takut ya, iya takut lah, bayangin aja kayak lagi capek, bener-bener mau istirahat, tiba-tiba kayak ada yang ngetawain kan, kayak oh my god, not, jangan, ini waktu yang nggak tepat gitu kan. Terus akhirnya aku pulang, bener-bener ketawanya tuh ketawa cewek. Terus yang cewek yang ada di rumah gue cuma gue sama bunda gue kan, terus adik gue masih kecil, cewek. Terus yang samping kamar gue tuh ini adik yang cowok, nggak mungkin lah cowok ketawanya kayak gitu. Terus besoknya bunda aku bilang itu ketawanya si abang kali, katanya gitu kan, ketawa adik aku. Terus aku mikir kan, iya sih dia ketawanya agak kayak ngikik gitu, kikik gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya enggak deh, kayaknya bukan abang deh gitu kan. Ya udah, aku sementara aku mikirin iya itu ketawa abang, ketawa adik aku. Terus abis itu setelah beberapa hari aku tuh bunda aku tuh cerita lagi. Enggak, aku dulu. Aku ngedengar ada suara kucing cowok yang kayak mau kawin gitu loh guys, yang ngong gitu di dalam rumah teteh aku itu yang kosong. Terus kan aku udah ngomong gini kayak, "Nggak, kayaknya ada kucing di dalam situ, nggak bisa keluar deh kayaknya." Kan aku langsung kayak mikirnya gitu kan, kayak mungkin kucing dari genteng terus jatuh nggak bisa keluar gitu kan. Tadinya mau aku buka sendiri, tapi aku ngomong dulu ke bunda aku kan. Terus bunda aku langsung ngomong, "Serius kucing?" katanya gitu. "Enggak kali," katanya gitu kan. "Kayaknya kucing deh, kucing cowok gitu," aku gituin kan. Terus bunda aku cerita, dulu ayah, bukan dulu banget sih, kayak kemarin ayah lagi bersihin mobil, terus dengar ada bunyi pintu kebuka. Terus kan ayah langsung masuk, langsung manggil bunda, "Ndak, masa ada pintu kebuka sih?" gitu kan. Maksudnya pintu kebuka dari dalam guys, pintu kamar gitu misalnya kebuka. Terus habis itu bunda aku sama ayahku akhirnya ngecek ke dalam. Kan kuncinya ada di kita kan, kita yang jagain sekarang rumahnya. Terus dicek nggak ada pintu yang kebuka. Terus kayaknya salah dengar kali, orang beneran kedengeran gitu kan. Emang lagi sepi banget kan malam-malam, nggak ada motor lewat gitu. Tiba-tiba ada suara pintu kebuka kan, kayak wah sas. Terus abis itu aku jadi mikir, itu suara kucing beneran gak ya yang aku denger? Jangan-jangan suara pintu juga gitu kan. Terus akhirnya bunda aku ngomong lagi, "Tapi kayaknya bener deh kak, yang kamu denger waktu hari itu, waktu malam itu yang ketawa kayaknya bukan abang deh." Terus aku kayak, tuh kan apa aku bilang, orang gak kayak suara abang kok, kan aku gitu kan. Iya, habis itu ya udah, kita sekarang nggak ada yang pernah masuk ke dalam rumah itu lagi. Kan biasanya dulu aku kayak naro apa ya? Dulu pernah melihara hamster juga dalam situ kan. Jadi hamster aku tuh kotak hamster aku tuh di situ. Karena di rumah nggak ada tempat dan bau kan. Jadi aku meliharanya di situ dan kita hampir setiap hari ke sana. Nah, abis kejadian itu kita langsung mindahin semua hamsternya ke rumah. Jadi kita benar-benar nggak ada yang masuk lagi ke situ karena itu udah hampir setahun gitu kan. Terus bunda aku cerita lagi, jadi dulu tetangga aku yang bukan keluarga aku gitu guys, yang seberang sana kan bukan keluarga aku ya, tetangga tapi masih kehitung tetangga. Dia tuh pernah lihat ada nggak apa-apa kan, aku kayak oke, nggak apa-apa lah, jangan takut ya. Tetangga aku tuh pernah bilang kayak ada kuntilanak jalan ke belakang rumah teteh aku bawa binatang lasun. Kan tau lasun nggak? Kayak apa ya lasun ya, pokoknya dia tuh lagi ngegendong lasun, terus dia jalan ke belakang rumah.
teteh aku. Musang, iya musang. Aku nyebutnya lasun. Musang, kayak musang gitu, musang liar. Nah, terus kayak abis itu karena dulu juga punya ada pohon beringin kecil di samping rumah teteh aku kan, sama tetangga aku tuh bilang, teh potong dong itu, tebang, serem tahu, soalnya kan pemandangannya langsung ke rumah dia kan, langsung di depan, maksudnya kita tuh dipisahin jalan gitu loh, jalan terus itu rumah dia, jadi dia tuh posisinya pas banget di depan rumah teteh aku, jadi dia setiap keluar rumah tuh langsung ngeliat pohon beringin itu. Nah akhirnya ditebang. Setelah ditebang yang nggak ada apa-apa ya. Terus setelah ditinggalin rumahnya, kita yang jadi sering kena imbas deh. Nggak sering banget, semoga nggak pernah lagi sih, itu aja udah. Soalnya kan kayak ini aja, serem aja gitu, udah lama juga nggak ditinggalin. Sebenarnya aku kayak ini sih ada rencana buat beli, keluarga aku tuh ada rencana buat beli rumah itu gitu, biar direnov atau dijadiin apa kayak gitu. Soalnya kan kalau kayak gitu sayang juga kan rumahnya, tanahnya, mending dibuat usaha kayak gitu kan, buat mie ayam kayak gitu kan. Suara musang mirip ketawa Mbak Kun, emang iya? Waduh, temenan dong. Kan jadi takut. Diskusi Bunda dan Flora, iya kita langsung ngomong gitu loh. Kita jarang banget ngomongin horor karena kita sekeluarga tuh nggak ada yang percaya horor gitu loh guys. Kayak kita sekeluarga tuh nggak ada yang takut banget horor gitu. Terus kita juga biasa aja. Sebenarnya kita juga biasa aja sih dengan kejadian kemarin, tapi kayak oke, nggak apa-apa, kita omongin sekali-sekali gitu. Ya gitu deh pokoknya. Kapan-kapan mungkin dibersihin rumahnya, karena ya sayang banget gak sih setahun gak ditempatin. Terus pasti udah banyak banget gak sih di dalam sana, karena emang jujur sih aku masuk ke sana tuh hawanya beda banget. Lo aku udahan ya, bye bye. Ya ternyata udah 30 menit guys. Wow. Kunti bawa musang, iya jadi dia kayak kunti bawa musang gitu, kayak sambil ngegendong musang. Serem ya. Langsung bahasa Sundanya pula. Oke. Ketahuan banget nih gue orang Sunda. Lasun bahasa apa? Bahasa Sunda. Panggil Soleh Pati aja ya. Hati-hati ntar tahu-tahu mati listrik. Enggak dong. Seru juga pembahasan kali ini. Tapi aku jujur nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Semoga nggak ada juga. Swijen gue yang jaga. Swijen apaan? Sebenarnya aku agak tertarik sih sama horor-horor gitu, pengen. Maksudnya bukan pengen digodain, pengen maksudnya kayak ke tempat ekspedisi horor gitu, pengen deh. Tentunya bukan sama Kak Lulu, misalnya sama Adele, sama Ola gitu kan, sama Kamira, sama Kak Onil. Kak Onil juga lumayan penakut sih. Kak Lulu itu sangat penakut. Kamu sensitif sama hal-hal kayak gitu juga nggak? Enggak, aku nggak sensitif sih. Maksudnya aku mungkin karena aku berani, Widi. Aku tuh nggak pernah lihat kayak yang kayak gini kayak gitu. Paling dengar suara.
Ya karena ini hari Jumat, jadi saya ngomongin yang horor-horor. Kalian ada yang takut nggak guys? Duh, pengajian doain, iya. Kapan-kapan deh. Maljum kliwon banget deh nih kayak Suzana. Ya, Suzana. Ini dong, Kak Gaby. Kemarin, sundel bolong. Mbak Kun lagi main sama hamster kali. Bisa jadi hamster aku dijagain sama Mbak Kun. Baca doa vlog kalau masih dipakai tempatnya. Enggak sih, udah, maksudnya emang gak dipakai. Dulu tuh dipakai buat taruh hamster aku, tapi sekarang udah enggak. Hamsternya juga udah berkurang, dijualin. Enggak ada 6 ekor. Jadi itu kayaknya cewek semua deh. Gue orang Sunda kagak tahu lasun. Aku di sini sebutnya lasun guys, nggak tahu kenapa, kayak yang mungkin karena kebanyakan orang Sunda sih di sini. Aku emang nggak kedengeran kan logat Sundanya, tapi kalau aku ngobrol sama bunda aku gitu, kayak suka ke bawah sendiri logat Sundanya itu. Tapi kalau aku ngobrol sama yang lain kayak teman-teman aku enggak ke bawah. Tapi kalau sama bunda aku, sama keluarga aku tuh kayak logat Sundanya tuh ke bawah, sangat apa sih, natural gitu. Nggak diinin. Baru tahu kok orang Sunda. Iya, sebenarnya logatnya doang. Aku nggak bisa bahasa Sunda. Shelly ngomongnya Sunda nggak? Iya, dia Sunda banget. Di rumah emang pakai bahasa Sunda vlog? Enggak, aku pakai bahasa Indonesia, cuma yang ke bawah itu logatnya. Tapi bunda aku, ayah aku bisa bahasa Sunda, tapi nggak pernah ngomong bahasa Sunda ke anaknya. Baru tahu kalau Flora orang Sunda. Iya, lanjut Flo, ceritanya udah nggak ada sih, aku udah nggak punya cerita, soalnya sama aku sangat jarang merasakan hal-hal seperti ini. Yaudah kalau gitu aku bacain aja dulu live rankingnya. Nomor 1 ada Kak Girumon 16, ada Kak Mario, ada Kak Bira, ada Kak Danbo lagi menggambar. Wah, menggambar apa tuh? Ada Kak Ali Fahmi, ada Kak Kaos Kaki, ada Kak Indra Febrianto, ada Kak Gilang, ada Kak Ilham, terus ada Kak Silent R, ada Kak Gilang Prasetya, ada Kak Sang Skutero of Sang Skuter. Sorry, Sang Skuter Official. Dan nomor 13 ada Kak Tegar. Dan yang lain juga terima kasih. Aku mau bacain gift-nya juga. Makasih Kak Fadila, Kak Girumon, Kang Parkir 48, Kak Indra, Kak Gilang. Tadi udah ya. Oke, makasih ya guys semuanya. Jangan takut ya. Takutnya kalian, aku habis cerita horor kalian malah takut. Ya, Kisang baru datang, aku udah mau selesai. Makasih bikin aku nggak bisa tidur. dengerin lagu atau enggak versi nggak bisa tidur, apapun kalian. Aku sih kalau takut ya, aku mau dengerin lagu. Dadah. Makasih guys. Sekarang nggak takut, nggak tahu kalau ntar ya karaokean gas, nggak duduk. Takutnya malah kamu yang takut. Lo enggak lah, aku nggak takut. Oke. Seru. Dadah Flora, dadah semuanya.
Bye Flow. Thank you. Makasih ya guys. Makasih. Thanks udah speak up. Apa sih Kak Valdi? Oke. Makasih ya guys. Makasih gift-giftnya. Semarin udah nonton. See you besok. Besok mungkin ya jam segini lagi. Nggak tahu deh. Besok aku jadi BD deh. Besok aku BD ya guys. RKJ. Mungkin nanti sebelum BD. Maksudnya sebelum show mulai. Oke? Bye-bye.